Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami tentang metode atau algoritma KKN. Di mana pada kelompok ini terdapat beberapa orang untuk menjelaskan pemaparan nantinya. Pertama itu saya sendiri, Jonas Fernando, dan dua teman saya lainnya yang bernama Siti Maisaro Saragi dan Ayu Lestari. Oke, langsung saja kita ke yang pertama itu, yaitu pengertian Keener Snackbone yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian Keener Snackbone. Keener Snackbone adalah salah satu metode yang menggunakan algoritma supervised learning di mana hasil dari intens yang terbaru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Algoritma Keener Snackbone menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai intens yang baru. Next, selanjutnya adalah prinsip Keener Snackbone. Prinsip kerja Keener Snackbone atau KKN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga atau neighbor. Terdekatnya dalam data penelitian atau training dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Penentuan nilai K dipertimbangkan berdasarkan banyaknya data yang ada dan diukur dimensi yang dibentuk oleh data. Semakin banyak data yang ada, angka K yang dipilih sebaiknya semakin rendah. Namun, semakin besar ukuran dimensi data, angka K yang dipilih sebaiknya semakin tinggi. Oke, untuk slide berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah Keener Snackbone. Yang pertama, tentukan parameter K sama dengan jumlah dari persekitaran atau nilai Snackbone. Yang kedua, hitung jarak antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel data pelatihan. Yang ketiga, urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan persekitaran sesuai dengan nilai K. Yang keempat, sesuaikan klasifikasi dari kategori Y dengan persekitaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data baru yang ditanyakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya contoh kasus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari kasus KKN. Di sini terdapat sekumpulan data mengenai klasifikasi minat atau tidaknya pada paket kota internet. Tabelnya yang seperti di sini, contoh kasusnya. Lalu, ada sebuah paket kota internet baru yang masih belum diketahui apakah paket tersebut akan diminati atau tidak. Di tabel sini ada contohnya. Untuk mengetahuinya, perlu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan banyaknya data yang merupakan tetangga terdekat berdasarkan kesamaannya. Banyaknya data yang akan diambil adalah K sama dengan 5. Selanjutnya, untuk menentukan nilai kedekatan akan dibawakan langsung dengan teman saya. Agar dapat melakukan pengklasifikasian, perlu diketahui terlebih dahulu kesamaan antara setiap variabel yang dipakai. Variabel data yang sama akan memiliki nilai 1, sedangkan yang semakin jauh perbedaannya akan mendekati 0. Di samping adalah nilai kedekatan atau kesamaan variabel pada kriteria jumlah kota. Menentukan nilai kedekatan, berikut ini nilai kedekatan pada kriteria masa aktif. Sedangkan di samping ini ada nilai kedekatan pada kriteria harga. Menentukan bobot. Bobot adalah tingkat kepentingan suatu kriteria yang memiliki peranan dalam menentukan klasifikasi. Bobot ini ditentukan berdasarkan kriteria mana yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Pada contoh kasus ini, bobot yang ditentukan adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Pengklasifikasian. Setelah semua data telah dihitung kesamaannya, maka hasil perhitungan tersebut akan diurutkan dari yang terbesar atau yang paling dekat dengan kesamaannya. Seperti di samping ini adalah contoh pengklasifikasian. Next. Penentuan klasifikasi. Berdasarkan pengurutan tersebut, diambil data sebanyak K, yaitu 5 data teratas. 5 data teratas tersebut, Nurse Snackbone-nya terdiri atas 4 data minat dan 1 data tidak minat, sehingga dapat ditentukan bahwa data terbaru atau NOS 19 klasifikasinya adalah minat.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan atau materi yang kami berikan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih semua telah menonton video presentasi kami. Terima kasih.